Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
percaya Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada pagi ini. Kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci?
Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau pencipta semesta, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan pada saat ini.
pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Takhta yang tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Oh, katakan bersama. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Dia tak akan tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Oh, Raja semesta. Haleluya, haleluya, Kau Raja semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala puja, segala hormat semua hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga
namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, oh, Kau berharga Tuhan di hidup kami. Selamanya kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kami sembah, Engkau kami sembah. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Dan kami terus menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus, saya bagi pihak gereja mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh jemaah pada pagi hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan
bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita beribadah kepada Tuhan meskipun melalui di dalam talian. Oleh karena itu, saudara-saudari, tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mempersiapkan hati kita membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada surat 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Surat 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus dan Tuhan beserta Anda semua sekeluarga. Ya, oleh kerana PKPDB ini, kita terpaksa kembali ke recording studio untuk merakamkan seluruh kebaktian minggu kita. Dan kita harus berdoa bersama supaya PKPDB ini cepat berlalu. Ya, di dalam bulan lalu ini merupakan satu musim yang bergolak bagi seluruh Sabah. Bukan sahaja lonjatan kes wabak di pantai timur, dan juga pergolakan kuasa yang tidak habis-habis dalam politik. Saya percaya ramai antara kita bukan saja terkilan, tetapi juga agak lesu. Walaupun suasana politik sekarang ini sudah reda untuk sementara waktu, tetapi kita masih lagi memerangi wabak COVID dari semua penjuru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa seperti ini, kita semua harus menghargai dan mendoakan semua anggota-anggota barisan hadapan, the frontliners, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan hidup kita. Marilah kita juga bertekad untuk membendung virus ini daripada merebak. Saya yakin kita dapat mengatasi ini semua bersama-sama. Dan untuk mereka dan untuk semua yang tinggal di luar pantai timur Sabah, kami sangat berterima kasih atas doa Anda untuk kami semua yang ada di pantai timur. Saudara-saudari dalam Kristus, gereja awal
dikenali sebagai umat beriman yang berdaya tahan. Tidak kira sama ada penganiayaan ataupun pergolakan politik ataupun bencana alam, gereja selalu mengatasi segala cabaran dan penderitaan. Iman, ketekunan, dan pengharapan mereka tidak hanya memberi mereka kekuatan untuk bertahan menjalani hidup, tetapi juga untuk bertumbuh dan terus maju. Ya, apabila kita membaca firman Tuhan dan juga sejarah dunia, kita akan mendapati bahwa gereja awal tidak pernah dikalahkan oleh kuasa luar, tetapi senantiasa dilemahkan ataupun dikalahkan oleh konflik dalaman. Sama ada disebabkan oleh perpecahan, kompromi, ketidakpercayaan, ataupun pengajaran-pengajaran sesat. Inilah yang melemahkan gereja sehingga ditawan ataupun dihancurkan oleh kuasa luar. Dalam arti kata lain, gereja tidak pernah dihancurkan secara luaran ataupun dari luaran, tetapi runtuh dari dalaman. Sekiranya gereja gagal, itu adalah kerana perbuatannya sendiri. Oleh itu, selaras dengan tema gereja kita, daripada kekuatan kepada kekuatan, kita akan terus belajar untuk menjadi lebih kuat secara pribadi, keluarga maupun gereja. Kita akan mempelajari dari kitab 1 Tesalonika, dan bersama-sama kita akan belajar prinsip dan penerapan Alkitabiah untuk menjadi lebih kuat. Lebih kuat di sini ya bermakna bahwa bukan sahaja kita bertahan menjalani hidup, tetapi terus bertumbuh dan maju. Lebih kuat ya bukan berarti hanya mempunyai agama ataupun sekadar beragama, tetapi mempunyai iman yang hidup. Lebih kuat bukan hanya mempunyai harapan kosong ataupun angan-angan, tetapi mempunyai keyakinan yang teguh. Kita akan, oleh itu di dalam siri ini, kita akan belajar daripada gereja di Tesalonika, bagaimana mereka mengatasi segala cabaran dan rintangan di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka mengatasi penderitaan yang mereka alami dan terus maju dan bertumbuh. Oleh itu, saya memberikan tema untuk siri khotbah baru ini. Siri khotbah iman yang lebih kuat. Pertama-tamanya, marilah kita juga melihat sedikit sebanyak akan latar belakang dan juga sejarah untuk menghargai kekuatan gereja di Tesalonika. Nah, gereja di Tesalonika dimulakan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan rakan-rakan misi dia, di dalam misi mereka yang kedua yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Namun, mereka tidak tinggal lama di Tesalonika kerana penentangan dan penganiayaan dari orang-orang Yahudi telah pun berlaku dan memaksa mereka meninggalkan Tesalonika. Dan mereka meneruskan perjalanan ke arah selatan menuju Berea, Athens, dan Korintus. Dan di Korintus, Paulus tinggal di sana, di Korintus, untuk jangka masa yang lebih lama, yaitu selama 18 bulan sebelum dia kembali ke Yerusalem. Sebelum Paulus meninggalkan Korintus, dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Setelah dia menerima laporan daripada Silas dan juga Timotius mengenai iman dan ketekunan jemaat di Tesalonika. Paulus secara pribadi sangat gembira kerana dia dapati bahwa gereja muda ini
di mana yang dia terpaksa meninggalkan mereka di peringkat permulaan, ya, ataupun apabila mereka masih lagi gereja secara bayi, ya, harus ditinggalkan. Mereka bukan hanya dapat bertahan, tetapi mereka terus bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan. Oleh itu, daripada pengalaman mereka dan teladan gereja di Tesalonika, kita ada banyak yang kita perlu belajar, ya, daripada kitab ini. Kerana kita juga mengalami banyak cabaran, penderitaan, dan juga rintangan buat masa kini. Ya, saudara-saudari, kita mungkin tidak menghadapi penganiayaan, tetapi, ya, satu contohnya, wabak yang sedang menular ini telah pun melumpuhkan seluruh dunia. Dan ramai orang yang merasakan bahwa kita hanya perlu bertahan, bersabar. Tetapi saya yakin daripada siri ini, ianya akan memberi kita kekuatan untuk terbang sekali lagi. Bahkan melebihi ataupun melampaui apa yang kita dapat bayangkan. Saya percaya daripada penerapan firman Tuhan dan kebenaran Allah di dalam hidup kita, kita akan terus bertumbuh dan terus maju. Yang memandangkan ini, ya saudara-saudari, adalah satu pengenalan buat siri ini. Mari kita melihat gambar besar, ya, secara umum dari kitab 1 Tesalonika. Nah, 1 Tesalonika mempunyai 5 pasal ataupun 5 bab yang boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, pasal 1 dan hingga ketiga, adalah renungan ataupun satu imbasan yang mengenai iman yang kuat. Pasal 4 dan kelima adalah satu pengajaran untuk iman yang lebih kuat. Di bahagian pertamanya, ya, adalah bahagian yang lebih pribadi dan reflektif, ya, bererti bahwa Paulus melihat, ya, bagaimana gereja Tesalonika bertumbuh. Itu adalah secara lebih pribadi dan reflektif. Tetapi bahagian kedua adalah lebih umum dan instruktif ataupun, ya, dalam bentuk arahan ataupun nasihat kepada gereja untuk terus maju dan bertumbuh. Bahagian pertama adalah seperti kita melihat kembali dan kita bersyukur kepada Allah. Dan yang bahagian kedua adalah kita melihat ke hadapan dan percaya kepada Allah. Ya, ada 3 kata kunci atau tema yang penting di seluruh kitab 1 Tesalonika, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat ketiga menyatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kita akan melihat, ya saudara-saudari, ketiga-tiga tema ini akan terus berulang di seluruh kitab 1 Tesalonika. Ya, yang pertama kita akan melihat bahwa iman, ya, juga ternyata di seluruh kitab Tesalonika. Kita akan belajar bagaimana iman di dalam pengenalan akan Kristus dapat mengubah hidup kita sepenuhnya. Dan iman kita ini di dalam Kristus juga akan menghasilkan kesetiaan. Iman ini bukan hanya berkaitan dengan masa lalu kita, yang bererti, ya, ataupun bermaksud, ya, bagaimana kita diampuni oleh Tuhan, bagaimana hidup kita, ya, di dalam kegelapan sebelumnya. Tetapi, ya, kita juga melihat, ya, bahwa iman ini juga mempengaruhi dan mengubah masa kini. Bukan hanya masa yang lalu, tetapi sekarang juga.
Iman ini bekerja di dalam hidup kita. Dengan cara hubungan kita bersama dengan Allah, sikap kita terhadap orang lain, etika kita terhadap pekerjaan dan tanggung jawab, dan banyak lagi. Iman kita juga akan menguatkan kita untuk masa depan. Dan iman inilah yang meyakinkan pengharapan kita di dalam janji-janji Allah. Ya, yang terlebih lagi ya akan kedatangan Kristus pada kali keduanya. Dan ini semua akan memberi kita kekuatan dan ketahanan ya untuk melalui segala penderitaan ataupun kesengsaraan yang kita alami sekarang. Yang kedua, selain daripada iman, di dalam siri ini kita akan belajar mengenai kasih. Kita akan pelajari apakah maksudnya kasih yang sejati. Ianya bukan kasih ataupun cinta yang ditunjukkan ataupun diajarkan oleh dunia kepada kita. Tetapi kasih yang sejati ini terpancar di dalam hubungan ya yang benar bersama dengan Tuhan, dan juga ya dilihat, dicerminkan di dalam hubungan kita di antara satu sama lain. Kasih yang sejati ini adalah hormat. Kasih yang sejati ini juga menghasilkan ketekunan. Kasih yang kita akan pelajari dengan lebih mendalam ya di dalam bab-bab yang akan datang akan mempengaruhi dan menguatkan kita supaya kita dapat bekerja keras dan mempunyai rasa tanggung jawab. Di sini kita juga akan belajar secara mendalam ya apakah yang dimaksudkan dengan menjalani kehidupan yang kudus, holiness. Ya, holiness ataupun kekudusan ini bukan hanya sekadar istilah kekristenan. Ya, ataupun ya di bahasa Inggrisnya adalah bukannya satu klise. Ya, ini bukan satu bahasa ya ungkapan Kristen. Tetapi ianya adalah sesuatu kehidupan yang praktikal, yang praktik, ya, dan yang berteladan di dalam cara kita menghormati Tuhan, menghormati satu sama lain, dan mempunyai kehidupan yang berintegriti. Akhirnya, ya, secara ya gambar besar, kita juga akan pelajari mengenai maksud pengharapan. Bukan sahaja iman, bukan sahaja kasih, tetapi juga pengharapan. Nah, pengharapan ini bukan harapan kosong, tetapi keyakinan yang teguh akan apa yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Kita akan belajar bersama-sama mengenai pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita akan pelajari bagaimana harapan ini ya dapat mempengaruhi kita, meyakinkan kita, menguatkan kita. Kita akan belajar bagaimana apa yang akan terjadi kepada orang yang percaya yang telah meninggal dunia sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana pengharapan akan kedatangannya juga akan mengubah pandangan kita mengenai dunia ini dan cara hidup kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Saya pasti bila kita memahami pengharapan yang diajar di dalam kitab Tesalonika ini akan mengubah sikap kita terhadap ujian yang kita alami, penderitaan yang kita alami, dan juga dalam hal kematian. Dan saya juga percaya bahwa ini juga akan menjawab ya segala ketakutan dan kegelisahan kita, lebih-lebih lagi mengenai wabak COVID-19 ini.
Oleh itu saudara-saudari yang di dalam Kristus, saya mendorong Anda dan saya juga, ya, marilah kita sama-sama membaca kitab 1 Tesalonika terlebih dahulu. Dan di minggu-minggu yang akan datang, kita akan pelajari dari satu bab kepada satu bab yang seterusnya. Ya, apa yang saya berikan hari ini hanya adalah satu gambar besar. Ya, tetapi mulai, ya, minggu hadapan kita akan menyelam ke dalam kitab 1 Tesalonika untuk pelajari, ya, dengan lebih terperinci apakah yang dimaksudkan, ya, di dalam kitab 1 Tesalonika mengenai iman kita, ya, mengenai kasih kita, dan juga mengenai harapan kita. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa kita semua akan menjadi lebih kuat pada akhir pelajaran ini untuk menghadapi apa saja yang ada di hadapan kita. Oleh itu saudara-saudari, ya, terus tekun belajar bersama-sama, dan saya harap, ya, pada khotbah pada pagi ini memberi kita satu kehausan untuk lebih belajar dan mendalami firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan berkati Anda semua. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya Tuhan melalui pengenalan akan firman-Mu ini akan terus menggerakkan hati kami untuk terus bertahan, mempertahankan iman kami. Dan bukan hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, di sini saya ada beberapa makluman yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagai satu makluman kepada kita. Yang pertama di sini bahwa sebagaimana yang kita lihat layar di belakang saya tidak sama seperti pada minggu-minggu yang lalu. Ini karena kita sudah beralih ke rekaman studio kita. Hal ini disebabkan karena peningkatan COVID-19 dan juga pihak gereja mematuhi SOP yang sudah ditentukan oleh pihak kerajaan. Karena sekarang di Tawau kita dalam zon merah dan kita sekarang memasuki PKPDB atau Perintah Kawalan Pergerakan diperketat bersasar. Nah, oleh karena itu saudari yang dihormati Yesus Kristus, inilah kebijakan pihak gereja yang mengalihkan tempat rekaman studio pada saat ini. Terima kasih. Yang keduanya di sini, saudari, adalah pada tanggal 12 bulan 10 bersamaan hari Isnin, pertemuan doa dalam talian bahagian bahasa Malaysia akan diadakan bermula pada jam 8 malam hingga jam 9 malam. Oleh karena itu, saya bagi pihak gereja ingin mendorong kepada seluruh lapisan jemaah untuk mengikuti doa ini bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Saya sekali lagi bagi pihak gereja amat bersukacita di atas kemurahan hati jemaat yang setia di dalam pemberian. Meskipun di dalam suasana pandemik COVID-19 ini dan juga di dalam situasi politik sekarang ini, jemaat tetap setia di dalam pemberian. Saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, sekiranya jemaat ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, ada dua cara yang boleh kita salurkan. Yang pertama adalah pemindahan dalam talian. Anda boleh menyalurkan pemberian Anda secara tunai atau cek ke dalam akun gereja seperti yang tertera di hadapan ini. Yang kedua, Anda juga boleh menyalurkan persembahan Anda melalui aplikasi Boots dengan mengimbas QR Code yang ada di hadapan ini. Tiba masanya kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada dua perkara yang ingin kita doakan kepada Tuhan, khususnya bagi negara kita. Yang pertama, di sini kita mau berdoa untuk ketua menteri yang baru, supaya Tuhan memberikan kerendahan hati, kebijaksanaan, dan takut akan Allah untuk memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Kita juga berdoa agar Menteri Kabinet Negeri, Kesatuan Visi, dan Matlamat untuk menjadi Sabah sebuah negeri yang mempunyai berbilang kaum budaya dan agama. Gabungan parti pembangkang harus kuat dan berani menyuarakan perkara yang benar dan adil. Yang kedua adalah kita juga mau berdoa agar Allah memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pihak Kementerian Kesehatan agar dapat mengawal atau memutuskan rangkaian wabak COVID-19 dengan segera. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk berdoa bagi negeri kami, bagi bangsa kami, dan juga bagi pemimpin-pemimpin negeri kami. Kami berdoa Tuhan untuk ketua menteri baru yang sudah dilantik dan kerajaan baru yang sudah dibentuk. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Khususnya kepada ketua menteri Sabah yang baru dilantik Tuhan. Engkau berikan dia hikmat dan juga kerendahan hati menjadi seorang pemimpin, agar dapat mentakbir urus negeri Sabah ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa di sorga, kiranya Tuhan, bukan hanya beliau sebagai ketua menteri yang bekerja, tetapi juga menteri-menteri kabinet yang baru dilantik, yang berada di bawah kepimpinannya juga Tuhan, juga memberikan kerjasama yang baik untuk memajukan negeri Sabah ini, untuk membela nasib rakyat, untuk menegakkan keadilan di negeri Sabah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami berdoa Bapa di sorga untuk kumpulan parti pembangkang. Kiranya Tuhan mereka juga dapat menerima keputusan ini dengan hati yang lapang dada. Dan Bapa di sorga, kiranya juga Tuhan mereka dapat memberikan sokongan moral kepada kerajaan baru yang baru dibentuk ini untuk memajukan dan memakmurkan negeri Sabah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Bapa di sorga, di mana peningkatan COVID-19 ini semakin ketara. Dan kami terus menyerahkan Tuhan negeri Sabah ini, baik itu teramanya di Tawau, Ladatu, Sampurna, Kuna. Kawasan-kawasan ini merupakan kawasan-kawasan zon merah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk belas kasihan-Mu bagi kota kami, bagi negeri kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, darah-Mu yang penuh kuasa itu akan menyembuhkan Tuhan kota kami, negeri kami, juga penduduk-penduduk yang di dalamnya yang sudah mengalami COVID-19 ini. Bapa di sorga, hanya kepadamu kami berharap, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter dan jururawat, bahkan para ilmuwan-ilmuwan saintis dapat menemukan
vaksin atau penawar bagi COVID-19 ini. Dan biar Bapa di sorga, ianya boleh didapati dengan segera, dan juga Tuhan membantu proses kesembuhan COVID-19 ini, Tuhan, bagi mereka yang sudah terjangkiti. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, tolonglah kami, karena Engkaulah sumber harapan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melampaui segala akal manusia akan memeliharakan hati dan pikiran kamu dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan bersama. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus, Kau satu alasan
kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu?
Haleluya.